Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah sebuah proses perjuangan untuk menggapai hasil. Mungkin hal itu yang ada pada benak pikiran politisi muda yang satu ini. Usai gagal menjadi legislatif pada pemilu sebelumnya, kini dirinya hadir kembali dengan berbekal pengalaman yang digali dan disempurnakan selama kurun waktu 5 tahun ke belakang. Bahkan tak tanggung-tanggung target yang ingin diraihnya lebih tinggi dari sebelumnya. Calon legislatif tingkat provinsi. Simak perbincangan kami dengan tokoh sekaligus politisi muda yang satu ini dalam rubrik tokoh menjelang pemilu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, salam jumpa dan ketemu lagi bersama Jaga Suara. Kali ini kita berada di suatu tempat yang akan mengajak Anda semuanya untuk tetap konsen di sini di Aksi Radio Channel. Dan kali ini saya akan mengajak bincang-bincang untuk rekan-rekan semuanya untuk menyimak perjalanan kiprah kaum milenial yang akan bertarung di pemilu 2024. Dan selamat malam, Om Jaga. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sibuk terus sehat. ya. Ya, normatif lah sibuk. Tapi cerah ya. Begitu Dan harus sehat. buat rekan-rekan semuanya, 120 kursi di DPRD provinsi akan dipertaruhkan untuk mereka-mereka yang akan maju di kontestasi pemilu 2024. Salah satunya Kang Erik ini, betul ya Kang? Betul. Kenapa sih kan sebagai kaum milenial akan ini kok bisa terjun ke partai gitu loh? Sebenarnya kenapa saya menjadi pemilihan legislatif langsung naik ke tingkat provinsi? Ini sedikit cerita ke belakang. 2019 saya pernah nyalonin. Gitu. Jadi pernah ya? Pernah nyalonin 2019 kebetulan di kabupaten. Terus juga saya melihat bahwa di kabupaten kayaknya gesekannya ataupun pertarungannya luar biasa sehat. Sangat luar biasa kan. Akhirnya 2024 ini bagi saya kan di politik ini mati berkali-kali bisa hidup berkali-kali. Ya. Gitu, jadi ya tidak ada kata menyesal lah walaupun kalah 2019 gitu kan. Akhirnya melihat peluang di provinsi ini ada sedikit peluang yang bisa kita ambil daripada di daerah, akhirnya pilihan jatuh ke ini kita dalam di provinsi aja. Gitu. Jadi intinya belajar dari pengalaman. Betul. Ya. Dan sebenarnya nih kalau saya tanya lari ke belakang ya, kalau melihat dari struktur tubuh kemudian usia, berapa sih usia sekarang? Ya kalau orang pasti melihat pasti di angka 30 angka. Ya karena banyak aslinya masih 28. 28. Artinya 28 tahun saat ini, 5 tahun kemarin, 23 tahun artinya ya sudah bermain di politik ya? Betul, sudah bermain di politik. Aslinya dari kapan tuh? Kita karena background orang tua juga sebenarnya. Background orang tua juga pernah jadi birokrat di Kabupaten Karawang. Jadi sempat beliau pensiun di 2012. Sedikit-sedikit lah sudah mulai menjejaki dan mengenal apa yang namanya politik. Jadi ya kalau bisa ditarik dari tahun ya mungkin dari tahun 2013. Kita bermain, ya lepas dari SMA saya sudah diajarkan dan sudah dikenalkan dengan politik oleh orang tua. Artinya usia 18 tahun ya? Usia 18 tahun, betul. Politik ya? Betul. Nggak enak tuh, nggak mual tuh. Itulah bedanya politik milenial dengan politik. Sebenarnya kalau teman-teman anak muda hari ini kalau mengerti dan paham tentang politik, kata mual itu mungkin tidak ada udah kan? Gitu, karena bagi saya politik ini banyak dinamikanya dan dinamikanya lebih ke rasa asyik, gitu, rasa nyaman kita. Karena kadang tanpa berpolitik sedikit pun jenuh malah saya mah gitu. Jadi lebih enak ya dinamika politik ini kita jalani aja lah seperti apa alurnya gitu. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin anggaplah sebagai pembelajaran. Betul. Dan dari partai yang berbeda. Dan sekarang kalau nggak salah dari Partai Demokrat. Betul, masih saya ada di Demokrat hari ini. Kenapa bisa pindah atau lari ke Demokrat? Ya
sebenarnya jawaban paling simpel karena hari ini Demokrat 9 kursi di Karawang dan menjadi partai pemenang di Kabupaten Karawang, dan analisa di pusat pun dari DPP bahwa salah satu lumbung partai Demokrat yaitu Kabupaten Karawang. Jadi daripada saya mencoba 2 kali dengan harapan kalah, lebih baik saya memilih partai yang memang sudah menjadi besar hari ini. Gitu. Sulit nggak tuh dari partai yang terdahulu gitu kan, untuk hijrah ke Partai Demokrat yang begitu besar? Sebenarnya kalau sulit, dibilang sulit tidak, dibilang tidak juga, ya sulit lah. Karena kan tatanan berpolitik ini pasti ada junior, ada senior, gitu kan. Terus lagi apa bisa dibilang kita masih tergolong muda lah, 28 tahun, gitu kan. Dengan notabene politikus Demokrat di Karawang kan senior semua. Betul. Itu ada yang udah 3 kali periode, udah ada 4 kali periode. Gitu itu kan. Makanya, itu kan artinya pindah dari partai yang kemarin sampai ke tempat yang sekarang ini kan otomatis saling bersinggungan nanti gitu kan. Nah itu sebenarnya kata bersinggungan ini yang sebenarnya sampai hari ini saya hilangkan dari mindset saya, karena bagi saya berpolitik itu ya bersahabat. Gitu, berpolitik ini saya harus humble sama siapapun. Ketika kita bisa humble dengan siapapun, ya otomatis kita akan diterima. Mereka pun politikus senior juga akan welcome sama kita. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita juga harus bisa membawa diri kita lah, bersahabat dengan siapapun sebenarnya. Akhirnya sampai hari ini saya masih nyaman dan masih bisa diterima sama teman-teman senior di Demokrat. Gitu. Saya juga sedikit kaget ya mendengar nama Kang Erik gitu kan, lari hijrah yang dari kabupaten ke provinsi. Gitu loh. Iya. Dan pemikiran itu sejak kapan itu? Sebenarnya itu terlintas baru menjelang pendaftaran di KPU. Awal tahun lah, bisa dibilang awal tahun. Sebelumnya saya melihat bahwa Dapil 1 di Demokrat ini luar biasa pertarungannya. Apalagi kita bertahan dengan 2 kursi, gitu kan. Pencapaian partai di Dapil 1 pengen 3 kursi. Saya mengukur diri apakah kursi ketiga ini bisa atau tidak dimiliki oleh saya. Tapi saya rasa 3 kursi Demokrat ini pasti harga mati. Saya berpikir, wah kemampuan saya tidak bisa di Dapil 1. Sebelumnya saya di Dapil 2, Kang Jaka. Sebelumnya saya di Dapil 2 berpikir bahwa kayaknya di Dapil 2 ini bisa deh 2 kursi saya dengan saya gitu. Akhirnya lambat laun almarhum Haji Opi udah nggak ada kan, gitu. Saya mengukur bahwa kayaknya 1 kursi harga mati, lebih baik saya naik ke provinsi. Gitu. Jadi niatnya di situ ya. Niatnya di situ. Dan apa sih yang jadi bekal Anda gitu kan, seorang Kang Erik yang masih belia, yang masih milenial ini, kalau dibilang bau kencur ya bau kencur gitu. Betul. Naik ke. Sebenarnya dalam politik bagi saya bekal ini apapun bisa menjadi bekal, gitu kan. Kita ketemu sama masyarakat, simpati masyarakat itu adalah modal awal, gitu kan. Saya nggak semata-mata berani naik ke provinsi kalau tidak melihat yang namanya simpati masyarakat. Hari ini kan saya bisa dibilang bekerja dengan pimpinan di DPR RI, gitu kan. Ketika saya turun dapil mendampingi beliau DPR RI ini untuk turun ke dapil dan bertemu dengan masyarakat, akhirnya simpati masyarakat itu terlihat, gitu kan. Iseng melontarkan ketika kita turun di Purwakarta, Bu jangan lupa ya provinsi nanti saya. Turun lagi ke Karawang, Bu jangan lupa. Akhirnya mereka juga kan gayung bersambut. Nah dari gayung bersambut itulah saya rasa respon masyarakat lumayan bagus, gitu kan. Akhirnya yaudahlah, saya izin sama orang tua. Akhirnya tadi juga orang tua kaget, lu di Karawang aja nggak menang, apalagi di provinsi. Cuman kan kita berani memberikan reward dalam artian kita menggaransi bahwa kita tidak akan menyulitkan orang tua, gitu kan. Kita akan bertarung sendiri dengan berdikari. Akhirnya orang tua juga udah, lu silakan kalau memang mau naik ke provinsi, seperti itu. Artinya siap bertarung sendiri ya. Siap bertarung sendiri. Dan mungkin itu izin dari keluarga, izin dari sanak saudara atau famili segala macam mungkin sulit ya. Sulit untuk lari nih. Iya. Karena kan notabene 2019 di Karawang aja kalah. Gitu kan. Berarti pemikiran mereka apakah di provinsi punya peluang? Nah, itu. Dari pendaftaran atau mungkin sebelum pendaftaran, dari mungkin dari kekalahan yang lalu ya, sampai dengan saat ini, apa sih yang saat ini sedang Kang Erik kerjakan, yang sudah dikerjakan lah ibarat kata, dari lokal ya, lokal Karawang, provinsi di lokal apa saja,
di daerah Kerawang, sekarang kan megang beberapa wilayah kok Pak. Betul. Dapil apa? Dapil Jabar 10, Dapil. Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta. Kerawang dan Purwakarta. Betul. Ini kan luasnya kan luar biasa. Kerawang aja dengan berapa banyak kecamatan, berapa banyak desa. Iya. Nah, bagaimana tuh strateginya? Sebenarnya kalau saya berpikir bahwa masih dengan karakter anak muda, gitu kan, karakter anak muda hari ini ya dibilang secara finansial kita nggak cukup banget lah, gitu kan. Jadi dari 309 desa di Kabupaten Karawang dan 100 sekian di Kabupaten Purwakarta, intinya mah saya membuka jaringan dari organisasi, gitu kan. Dulu di kampus juga kan saya berekstra, gitu kan, terus juga organisasi kepemudaan juga. Akhirnya kita membuka jaringan, bermula dari organisasi pemuda, akhirnya merembet kemana-mana. Akhirnya teman-teman pemuda ini juga mempunyai satu visi, satu mindset yang sama dengan saya. Akhirnya mereka mau mendukung dan membuka jaringan di luar kepemudaan ini. Nah, itu yang menjadi modal saya sebenarnya. Ketika saya menganalisa bahwa organisasi kepemudaan terus jaringan-jaringan yang saya punya ini bisa membantu atau tidak, ketika jawabannya iya, akhirnya saya berani untuk naik ke provinsi. Kalau tadi jawabannya tidak, mungkin ya saya akan bertahan di dapil di Karawang gitu. Dua wilayah, Kerawang dan Purwakarta. Betul. Dengan DPT pastinya lebih banyak Kerawang. Betul. Karawang itu kalau nggak salah terakhir 1,6 atau 1,7. Sedangkan Purwakarta itu sekarang kan sudah naik 45 kursi kalau dibuat di daerah, 50 kursi buat di kabupatennya. Sekarang menaik jadi 55. Untuk kabupatennya. Kabupaten Purwakarta berarti kan ada penambahan DPT. Gitu. Berarti lumayan signifikan. Lumayan ya, signifikan. di sana ya. Iya. Dan kalau boleh cerita sedikit ya, antara kultur masyarakat di Kerawang dengan kultur masyarakat di Purwakarta seperti apa sih? Sebenarnya hampir sama, karena tidak ada yang berbeda antara Karawang dan Purwakarta. Ini kan notabene masih satu wilayah besar sebenarnya, cuma dipisahkan ke belakang aja, dipisahkan dengan namanya. Kalau untuk kultur budaya sendiri sebenarnya lebih sulit di Karawang. Lebih sulit nama. Karena Alasannya? di Karawang ini kan hari ini banyak pendatang, gitu kan. Sedangkan di Purwakarta ada pendatang juga, tapi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan seperti di Karawang. Kalau di Purwakarta kita silaturahmi, kumpul dengan masyarakat, ibarat kata ngopi santai, mereka mau menerima, gitu kan. Cuman kalau di Karawang sendiri kasarnya, ya sorry itu sih kalau saya mau bilang bahwa kita harus memberikan harapan dulu, gitu kan, baru mereka mau berbicara dengan kita. Bedanya itu aja sih yang lebih signifikan bagi saya. Selainnya itu sama aja. Kalau Karawang sama Purwakarta hampir sama sebenarnya. Melihat kecenderungan nih kan, kecenderungan sebagai seorang milenial ya, perwakilan ya, kecenderungan milenial untuk datang ke TPS itu agak sedikit surut dalam beberapa waktu terakhir. Betul. Seperti apa nih kisi-kisinya atau langkah-langkahnya? Nah, inilah yang kenapa saya dibilang alasan saya naik ke provinsi ini. Saya membuka jaringan dulu di organisasi kepemudaan. Karena hari ini kan hampir 25-30% pemilih ini ada di milenial. Ya. Dan hampir 5% ini yang pemilih pemula, gitu kan. Jadi awal dari membuka jaringan dari organisasi kepemudaan ini, kita satukan visi bahwa politik di kalangan pemuda ini tidak begitu menyeramkan seperti teman-teman pikirkan. Nah, dari situlah saya berharap bahwa tingkat kesadaran dalam politik pemuda itu akan meningkat, terus juga menggunakan hak pilih juga akan meningkat. Gitu, bagi saya pemuda ini mereka ingin mengenal politik, tapi harus diperkenalkan secara soft. Yang dipertontonkan hari ini kan selalu dengan ekstrim-ekstrim gitu kan. Tapi kalau kita perkenalkan politiknya dengan soft dan memberikan sedikit harapan, dalam arti harapan yang bisa kita realisasikan, gitu kan, mereka juga akan tertarik dengan dalam politik. Mereka juga akan enjoy. Mereka juga akan enjoy. Akan mengikuti ya. Iya, seperti itu. Dan hari ini fokus Kang Erik sendiri untuk di dapil 10 ya, Dapil 10 untuk Kerawang dan Purwakarta, apa nih fokusnya yang akan menjadi sorotan tajam Kang Erik sendiri? Fokusnya sebenarnya cuma satu, bagaimana caranya secara politik kita akan menang, gitu kan, dengan beberapa strategi yang kita sedang persiapkan, gitu kan. Selain menyiapkan strategi, kita juga melakukan beberapa pendekatan itu yang menjadi fokus kita. Dalam artian pendekatan apa? Pendekatan kantong-kantong suara, calon-calon kantong suara kita, gitu. Kalau berbicara program, pasti semua caleg, semua calon anggota legislatif dari kalangan milenial pasti programnya hampir itu aja, sama saja semuanya juga. Cuman kan
bagaimana caranya strategi yang disiapkan sama teman-teman milenial ini sebenarnya strategi utama. Gitu. Jadi hari ini saya terfokus bahwa ada beberapa wilayah yang akan menjadi basis saya. Gitu. Beberapa daerah utama jadi basis. Betul. Intinya yang mungkin nilai suaranya DPT banyak dong. Betul. Itulah. Ya, kisi-kisi ke sana lah. Gitu. Dan kan kalau seandainya sekarang kita ngomongin masalah milenial, ya, betul. Caranya untuk kita rangkul, kita raih, gitu. Dan kita boleh dilihat sendiri deh. Untuk wilayah Purwakarta, Kerawang mungkin agak sedikit berbeda nih ya. Ya. Apa sih kekurangannya dari kacamata Kang sebagai calon? Kekurangan dalam kaum milenial nih berpolitik, dalam pemilihan untuk di berpolitik. Sebenarnya teman-teman ini cukup dengan diakui dalam politik, gitu. Dalam artian diakui dalam politik ini kan kadang, contohnya kayak saya sendiri, kalau kita tidak punya basic, tidak punya dasar yang kuat, pasti kita akan ibarat kata bakal diasingkan dalam partai. Dengan notabene umur masih 28 tahun. Nah inilah yang memang lagi saya tawarkan, lagi saya sebarluaskan ke teman-teman yang hari ini ada di barisan saya, khususnya milenial, bahwa siapapun punya kesempatan untuk berkembang. Nah itu kan yang tidak ada dalam politik sebelumnya. Politik sebelumnya kan masih junior masih junior. Tapi hari ini saya menawarkan ketika kalian punya kapasitas yang luar biasa, saya akan dorong. Apa yang kalian ingin saya akan dorong. Nah itulah dalam artian mereka perlu diakui. Hari ini teman-teman milenial ini ketika semua teman-teman milenial diakui dalam berpolitik, diakui dalam kapasitas dan diakui dalam kemampuan mereka masing-masing. Langsung gaspol. Saya rasa gaspol. Gitu. Apapun yang mereka minta kita kasih, kita fasilitasi, tanpa ada kata tidak pasti mereka akan dukung kita. Kalau dulu kan ibarat kata senioritas, junior atau apa sih gitu kan. Jadi kalau sekarang perlu ada pengakuan. Betul, perlu ada pengakuan gitu. Kadang walaupun si A misalkan baru lulus SMA, baru lulus kuliah, kita nggak tahu kapasitas dia seperti apa. Ternyata dia di kuliahnya luar biasa. Gitu kan, hari ini ya kita rekrut, kita ajak, ayo apa yang lu punya, apa yang lu bisa, ayo kita gabung. Cukup dalam kata kita gabung, kita bersama, kita kolaborasi, selesai. Itulah fungsi dari pengakuan teman-teman milenial sebetulnya. Apalagi sekarang dengan dunia media sosial, begitu tajam ya. Sepak terjang itu lebih cepat gitu ya. Jadi kalau sekarang kita enggak terjun juga ke sana juga mungkin agak sedikit sulit ya. Dan apa nih kalau seandainya mudah-mudahan dengan sekedar doa lah berkatakan Erik jadi gitu kan. Harus ya. Nanti apa nih yang akan dibenahi untuk kaum milenial yang harus diperbaiki untuk kaum milenial? Sebenarnya gini, Kang Jaka, kalau saya mewakili teman-teman milenial gitu kan, saya juga harus melihat notabene bagaimana dominasi dan karakteristik dari milenial Karawang dan Purwakarta. Gitu kan, nggak bisa kita membandingkan dengan kabupaten kota lain. Gitu kan, program-program kita pasti berdasarkan dari dua kabupaten ini. Nah, yang utama sebenarnya klise, cuman bagi saya pendidikan adalah hal utama yang akan saya perjuangkan. Pendidikan. Karena itu fondasi. Iya, itu hari ini pendidikan akan saya perjuangkan, tapi ke pendidikan non formal. Gitu, hari ini semua punya kesempatan untuk mengenyam bangku sekolah dari mulai SD, SMP, SMA. Apalagi sekarang banyak program-program beasiswa, ada BOS, ada KIP gitu kan, mempermudahkan masyarakat, memudahkan teman-teman untuk mengenyam pendidikan formal. Nah, yang hari ini kita tidak punya adalah pendidikan non formal. Nah, inilah yang saya akan perjuangkan. Gitu. Contohnya, teman-teman yang lepas cuman mampu sekolah dari selesai di SMP atau selesai di SMA, mereka kan butuh ibarat kata pembelajaran lebih. Dalam hal ini pembelajaran pendidikan non formal. Basic-basic yang memang bisa dipakai untuk mereka kerja nantinya. Gitu kan. Contohnya hari ini berbicara digital, banyak teman-teman yang mencari bahwa meng-hire anak-anak muda yang bisa desain, anak-anak muda yang bisa videografi, anak-anak muda yang bisa program. Nah di sini kan itu tidak diajarkan dalam pendidikan formal. Nah fokus saya kenapa ke pendidikan non formal? Karena ini membuka peluang yang luar biasa. Tanpa dia kerja sama orang, dia bisa kerja dengan diri dia sendiri. Dari rumah bisa. Dari rumah bisa. Apalagi sekarang sudah terbuka dengan akses internet yang luar biasa luasnya. Dan kira-kira
harapan ke depan? Harapan ke depan cuma satu, bagaimana caranya milenial di Karawang dan khususnya ini bisa terus berkreativitas, terus bisa berkembang untuk membangun, ya karena notabene saya domisili di Karawang nih, kita berbicara Karawang dulu deh gitu kan, walaupun sedikit ada di Purwakarta gitu kan. Gimana notabene Karawang ini kabupaten besar yang memang penyumbang ketahanan pangan luar biasa, tapi dengan modal kreativitas pemuda ini Karawang bisa dikenal sebagai kota yang memang menjadi sentral kreativitas. Itu yang saya pengen, karena salah satu penerima pendapatan PAD kabupaten itu dari sisi kreativitas, bisa mendatangkan PAD dari pariwisata. Ketika pariwisata sini kreativitas ini berkembang gitu kan, dari segi penanaman modal juga luar biasa. Itu yang harapan saya ketika saya jadi, terus juga fokus dalam pendidikan non formal, menciptakan dan mencetak teman-teman milenial ini yang berkarakter dan mempunyai dasar yang luar biasa. Setidaknya kita akan meningkatkan bahwa milenial Karawang ini ketinggalan banget gitu. Perbincangan saya dengan Kang Erik ini luar biasa dan masih banyak permasalahan yang akan saya kupas sebenarnya, mulai dari tenaga kerja, mulai dari pendidikan, kemudian juga di bidang sosial dan lain-lain. Namun keterbatasan waktu, apa mau dikata, saya harus akhiri pembicaraan ini dan terima kasih buat waktu dan kesempatan Kang Erik. Terima kasih juga buat Kang Jaka sama Aksi Radio Channel sudah mengundang saya dan sudah mewawancara saya. Nanti kita akan ada sesi berikutnya. Siap. Saya akan bahas nanti, saya akan kuliti seperti apa. Ya kan, Kang Erik nanti. Yang masih penasaran jangan lupa like, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Jaka Suara pamit. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.